Oke, selamat sore semuanya. Jadi di samping saya di sini terdapat bapak saya. Ya, jadi di hari ini kita akan menginterviewkan bapak saya tentang pertanyaan tentang nasionalisme dan patriotisme. Jadi silakan kalau bapak mau perkenalkan, silakan. Halo, nama saya Napitupulu, saya ayahnya Michael. Selamat sore. Ya, selamat sore juga bapak. Jadi saya akan menanyakan 7 pertanyaan, ya palingan cuma berapa menit doang. Ya, Jadi silakan. oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Ya menurut Papi aja. Nasionalisme itu adalah suatu ajaran atau suatu pendapat untuk mencintai tanah air, terutama Indonesia dalam hal ini. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan nasionalisme. Ya, Oh, oke. Jadi yang berikutnya, ya menurut Bapak saja ini menurut Bapak saja. Jadi Bapak boleh boleh menyebarkan opini Bapak terhadap pertanyaan yang berikutnya. oke. Menurut Bapak, apakah demo adalah cara terbaik untuk memberi opini kepada negara? Demo bukan cara yang terbaik untuk memberikan opini. Masih Ya. banyak cara-cara lain. Tapi sebenarnya demo yang benar, yang tidak mengganggu orang lain, itu merupakan salah satu caranya. Demo di Indonesia ini cenderung mengganggu orang lain, terutama demo di pinggir jalan, demo di depan kantor gitu. Oh, Jadi kalau mau berdemo, mohon untuk tidak mengganggu orang lain. oke. Terima kasih Bapak atas opininya tentang pertanyaan ini. Yang berikutnya, pertanyaan ketiga, apa kontribusi yang dilakukan Anda untuk menunjukkan nilai patriotisme? Ya kayak menunjukkan buktinya, kayak kontribusinya gitu. Mungkin yang kecil-kecil seperti mematuhi peraturan di jalan raya, menghargai orang lain, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga peralatan publik atau bus umum, trotoar dan lain-lain. Oke. Berikutnya, menurut Bapak, apakah acara yang diadakan oleh Kolese Kanisius untuk siswa mengajarkan nilai patriotisme seperti live in, community service, camping pramuka dan juga lain-lainnya? Pokoknya ada banyak banget acara. Jadi tapi menurut Bapak sendiri juga. Menurut Bapak sendiri itu ya apakah acara yang diadakan oleh CC itu yang bisa mengajarkan nilai patriotisme menurut Bapak? Bisa. Acara-acara tersebut bisa mengajarkan siswa-siswa untuk lebih memiliki nilai patriotisme. Mengapa demikian? Karena diajarkan untuk hidup mandiri, menghargai sesama, gitu kan, bekerja sama dengan orang lain. Siswanya juga harus ingat itu. Jangan setelah living terus jadi tidak ingat apa yang sudah diajarkan. Oh, yang ini oke. Jadi selama pertanyaan akan ada 3 pertanyaan lagi. Nah, Oke, silakan. pertanyaan berikut ini menurut Bapak sendiri ya. Ini agak kesusahan, tetapi jika Anda bisa menggantikan atau menambahkan undang-undang, apa yang Anda akan gantikan? Jadi mau ditambahin atau menggantikan itu menurut Bapak apa aja gitu, opini Bapak? Wah, kalau undang-undang banyak ya, terutama undang-undang tentang pengaturan atau mengatur pejabat-pejabat pemerintah, karena sekarang banyak sekali korupsi-korupsi yang terjadi. Jadi harus ditambahkan undang-undang tentang pengaturan bagaimana pejabat-pejabat itu berperilaku dan bekerja. Oke. Yang berikutnya, apa transformasi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya dan menjadi negara yang lebih maju? Oke, yang paling basic itu adalah menghargai sesama. Karena kalau kita tidak punya nilai saling menghargai, pasti apapun strateginya, apapun peraturannya akan tidak efektif. Jadi untuk kita menjadi lebih maju sebagai negara, kita harus saling bisa menghargai sesama, terutama rakyat Indonesia. Tidak boleh sara. Selain itu apa lagi selain menghargai sesama? Satu lagi deh. Satu lagi adalah tertib mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada. Tertib dan mematuhi undang-undang yang ada. Ya. Oh. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke. Menurut Bapak,
apa norma-norma yang perlu diterapkan lebih menurut Bapak? Norma-norma yang perlu diterapkan terutama untuk siswa-siswa itu sopan santun, terus rajin belajar, untuk bekerja keras, jangan malas. Ya, jangan malas. Terus yang ketiga adalah dapat menghargai pendapat orang lain atau pendapat orang yang lebih tua. Oke. Tapi saya mau menanyakan untuk sebagai pertanyaan bonus ini, kalau menurut Pak, Oke, ada ini bonusnya. yang norma-norma itu, apakah ya menurut Bapak itu juga apakah melestarikan budaya itu termasuk norma-norma yang perlu diterapkan lebih? Soalnya menurut saya itu semakin memaju itu semakin kita kayak semakin melupakan ada budaya-budaya kita yang telah wariskan ya diwariskan dari dulu-dulu. Itu menurutnya harus diterapkan lebih atau tidak? Ya, tadi kan yang mendengarkan atau menghormati orang lebih tua itu kan warisan-warisan budaya Indonesia dari zaman dulu. Makanya tadi Papi bilang adalah harus yang basicnya nih, peraturan-peraturan atau norma-norma dasar tuh harus lebih diterapkan lagi, diajarkan lagi. Karena semakin generasi semakin baru nih, generasi Gen Z, Gen Alpha, itu norma-norma yang dulu baby boomers dan generasi X dulu ajarkan tuh semakin lama semakin hilang. Jadi itu harus diterapkan kembali, diajarkan kembali dan diajarkan terus. Oke Pak. Jadi menurut saya pertanyaan-pertanyaannya sudah itu saja. Jadi saya di sini mau bilang terima kasih atas telah mengasihkan waktunya untuk interview ini. Semoga Bapak memiliki hal yang bagus dan sehat-sehat ya Pak. Terima kasih.